Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok terakhir. Dan sebelum memasuki pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami, yaitu nama saya Tia Martiana dan rekan saya Wina Widya Putri. Nah, di sini kami akan mempresentasikan atau membahas tentang penerapan poin SDGs berdasarkan data profil wilayah di Desa Maleber yang merupakan desa KKN kami. Nah, selanjutnya agar tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan dan teman-teman mohon untuk disimak ya. Secara administrasi, Desa Maleber termasuk dalam wilayah Kecamatan Karangtengah dan Kabupaten Cianjur. Desa Maleber memiliki luas wilayah sekitar 214,43 hektar dengan batas-batas desa sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Hegarmanah dan Desa Sabandar, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukamanah dan Desa Sabandar, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sindang Asih dan Sukamanah, dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukasari. Desa Maleber terdiri dari 10 RW. Jumlah penduduk Desa Maleber berjumlah sekitar 14.719 jiwa. Selain sebagai salah satu desa produktif UMKM, potensi lainnya yang dimiliki oleh Desa Maleber antara lain adalah di sektor jasa. Selanjutnya di sini ada nilai-nilai yang terkandung dalam model pembangunan sejak diberlakukannya Millennium Development Goals atau MDGs yang berlanjut dengan SDGs. Dalam pembangunan desa sudah diadopsi dalam rencana pembangunan maupun sudah dilaksanakan serta disesuaikan dengan kemampuan dan potensi desa yang ada. Dalam hal ini, menurut Kepala Desa Maleber lebih menekankan pada berbagai aspek pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi, perluasan akses pendidikan, kesehatan, serta pelayanan masyarakat lainnya tanpa mengesampingkan hak-hak masyarakat seperti hak politik maupun hak untuk menjalankan kehidupan keagamaan dengan tanpa adanya diskriminasi. Yang pertama, desa tanpa kemiskinan. Setelah dilihat dari data profil wilayah Desa Maleber, terdapat beberapa kegiatan sosial yang efektif mencegah kemiskinan, seperti adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinan bagi keluarga yang tidak mampu. Satu jenis jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana perdesaan. Nah, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN. Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD provinsi yang masuk desa dan kelurahan. Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten atau kota yang masuk desa dan kelurahan. Dalam kaitannya dengan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan, Desa Maleber menerapkan seluruh karyawan BUMDes, Koperasi Desa, staf desa, dan seluruh proyek pembangunan diasuransikan ke BPJS Ketenagakerjaan sehingga memberikan jaminan terhadap seluruh pekerja. Implikasi positifnya adalah desa memperoleh penghargaan dari BPJS sebagai desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan. Sedangkan dalam kepemilikan kartu jaminan kesehatan, sebagian besar warga di atas 70% memiliki kartu jaminan kesehatan baik dari BPJS maupun keikutsertaannya pada berbagai asuransi lainnya. Program pemberian bantuan pada kaum disabilitas miskin dan perempuan kepala keluarga dilakukan setiap tahun untuk mendapatkan bantuan kebutuhan dasar mencakup layanan kesehatan, kelahiran, imunisasi, kontrasepsi, air bersih, dan sanitasi. Poin kedua, desa tanpa kelaparan. Berdasarkan dari data profil wilayah Desa Maleber, capaian indikator prevalensi kekurangan gizi pada anak balita mencapai 0%, yaitu 442 orang anak balita bergizi baik, 3 orang anak balita bergizi lebih, dari total anak balita 445 orang. Upaya Desa Maleber mencapai tujuan ini antara lain mengupayakan sewa sembada ikan air tawar dan pengembangan UKM di bidang kuliner sehingga dapat memenuhi kebutuhan protein seluruh warga desa. Desa ini berupaya mengurangi gizi buruk dengan program pemberian makanan tambahan bergizi yang diberikan di Posyandu, PAUD, TK, dan SD maupun MI. Program ini juga mencakup pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil dan menyusui. Demikian juga upaya memanfaatkan lahan dan berternak ikan air tawar, ikan laut, dan payau sehingga hasilnya bisa menambah asupan gizi keluarga maupun untuk diproduksi dan dijual sebagai komoditas yang menghasilkan pendapatan keluarga. Sementara
Sementara itu, akses masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan tidaklah sulit mengingat di Desa Maleber terdapat beberapa toko atau warung sembako yang dikelola oleh warga sendiri. Akses jalan yang baik menuju pasar merupakan jalan desa dan kabupaten yang sudah diaspal dengan baik sehingga masyarakat lebih mudah mencapai pasar untuk melakukan aktivitas jual beli. Oke, perkenalkan saya Wina Widya Putri, ingin melanjutkan materi dari Tia Martiana. Selanjutnya di poin ketiga ada kehidupan sehat dan sejahtera. Untuk melayani kesehatan masyarakat, pemerintah Kabupaten Karangtengah di bawah koordinasi Dinas Kesehatan telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan puskesmas pembantu. Capaian imunisasi pada tahun 2019 yaitu cakupan imunisasi DPD 1, BCG, dan polio 1 ada 23 orang. Cakupan imunisasi DPT 2 dan polio 2 ada 29 orang. Kemudian imunisasi DPD 3 dan polio 3 itu 13 orang. Dan yang terakhir ada imunisasi campak 16 orang. Dan poin keempat ada pendidikan berkualitas. Di dalam data profil wilayah tidak terdapat satupun anak yang tidak melanjutkan sekolah. Ini membuktikan bahwa tingkat pendidikan di Desa Maleber merata dan memenuhi poin pendidikan. Dan yang poin kelima, kesetaraan gender. Di dalam data profil wilayah Desa Maleber terdapat PP PKK yang jumlah pengurusannya ada 20 orang dan terdapat 10 jenis kegiatan di dalamnya. Bahkan sekretaris desa pun berjenis kelamin perempuan. Ini membuktikan Desa Maleber menerapkan poin kesetaraan gender. Dan poin keenam ada air bersih dan sanitasi layak. Berdasarkan profil Desa Maleber tahun 2022, pada subbab pemenuhan air bersih diperoleh informasi sebanyak 109 buah sumur galian, 2.413 buah sumur pompa, dan 3 buah tangki air bersih. Dan yang poin ketujuh ada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pemaparan Kepala Desa, jumlah angkatan kerja penduduk usia 18-56 tahun terdiri 11.605 orang. Jumlah penduduk usia 18-50 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja terdiri 872 orang. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga terdiri dari 509 orang. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh terdiri dari 8.051 orang. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu 1.649 orang. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja ada 3 orang. Kemudian yang terakhir, jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja ada 21 orang. Di poin ke-8 ada industri, inovasi, dan infrastruktur. Yang pertama ada industri pakaian, yang kedua ada industri pangan, dan yang ketiga ada industri pengolahan non-migas. Dan poin ke-9 ada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Dalam poin perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, terdapat beberapa data yang diperoleh dari data profil wilayah Desa Maleber, seperti terdapat 15 anggota Hansip, terdapat 3 anggota Satgas Linmas, terdapat 45 unit jumlah pos gambling, dan yang terakhir terdapat 12 anggota Satpam. Dan poin yang terakhir ke-10 ada kemitraan untuk mencapai tujuan. Total pendapatan desa atau sumber dana desa yang ada di Desa Maleber yakni 2.350.395.000. Dana tersebut meliputi dari bantuan pemerintah provinsi, bantuan pemerintah pusat, pendapatan asli desa, swadaya, masyarakat desa, dan kelurahan alokasi desa. Selanjutnya, kesimpulannya adalah Desa Maleber sudah menerapkan program pembangunan berbasis SDGs dengan baik yang diawali dengan perencanaan yang melibatkan semua komponen dalam masyarakat termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat. Begitu pula dalam implementasinya yang mengikutsertakan peran serta masyarakat. Program-program dijalankan dengan memperhatikan skala prioritas memaksimalkan potensi budaya yang ada untuk kesejahteraan masyarakat. Hambatan yang dialami oleh Desa Maleber adalah anggaran yang terbatas, pembangunan infrastruktur yang masih tergantung pada pembiayaan APBD dan program pembangunan dari kabupaten. Demikian juga ada masa pandemi yang membuat tidak maksimalnya implementasi karena anggaran dan sumber daya diprioritaskan pada penanganan COVID dan bantuan terdampak COVID. Masalah pendapat juga menjadi kendala di mana data sudah bisa terkumpul dengan baik namun terjadi hambatan
pada aplikasi yang digunakan untuk menginput data SDGs. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, karena kami masih dalam tahap belajar. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan di kolom komentar ya. Assalamualaikum.